Halo, selamat pagi teman-teman semua. Jadi perkenalkan, saya Imadi Sukadana dari program studi Teknik Mesin Universitas Udayana dengan akhiran NIM 145 akan mempresentasikan tentang Fabrication of Microelectronic Device. Adapun materi ini merupakan mata kuliah dari material dan proses. Dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Profesor Dr. Cokordo Gede Tirta Nindya. Tapi pembahasan pada presentasi kali ini yang pertama akan membahas mengenai introduction, dan yang kedua akan membahas mengenai clean rooms, yang ketiga semiconductor and silicon, kemudian yang keempat akan membahas mengenai crystal growing and wafer preparasi, yang kelima membahas tentang film deposition, yang keenam oxidation, dan yang terakhir lithography. Nah, yang pertama introduction. Semikonduktor telah digunakan dalam elektronik untuk waktu yang sudah lama, yaitu pertama kali ditemukannya transistor pada tahun 1947, yang menjadi salah satu kemajuan teknologi terbesar sepanjang sejarah. Kemudian, mikroelektronika telah memainkan peran penting dalam hidup kita semenjak teknologi IC menjadi dasar untuk sebuah komponen pada perangkat elektronik. Misalnya, pada kalkulator terdapat IC, kemudian jam tangan, kontrol untuk peralatan rumah tangga dan kendaraan, telekomunikasi, robotika, komputer, dan lain sebagainya. Nah, keuntungan dari IC ini sendiri yaitu memiliki ukuran yang sangat kecil dan memiliki biaya yang relatif sangat rendah. Nah, semakin majunya teknologi fabrikasi, ukuran perangkat yang dibuat seperti transistor, dioda, resistor, dan kapasitor terus berkurang karena adanya IC ini. Sehingga lebih banyak komponen dapat dimasukkan ke dalam chip atau sepotong kecil bahan semikonduktor tempat IC itu dibuat. Nah, di sini merupakan gambar contoh dari IC itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya lampirkan sebuah video yang saya ambil dari YouTube yang akan menjelaskan mengenai bagaimana IC itu dibuat. Humble sand. This is what the building blocks of the future are made of. But making them is a long process comprising a great many steps. First, the silicon dioxide in the sand has to be converted into pure silicon. After that, it is cut into wafer-thin discs. In Dresden, these raw wafers are 300 millimeters in diameter and less than a millimeter thick. In our clean room, up to 35,000 chips are then made from each of these discs. In numerous process stages, the wafers are given their characteristic surface structure. After coating with a photoresist layer, the wafer surface is exposed, developed, and etched. This results in the desired conductor structure. Such structures are hundreds of times finer than a human hair. Dopants are then implanted in the material to increase the electrical connectivity of parts of the semiconductor. In subsequent phases, this and other process steps are repeated until the entire layout of the chip has been deposited on the wafer. This involves heating the wafer to more than 1100 degrees Celsius, in some cases up to 27 times. Up to 200 measurements are done, and up to 26 exposures. All in all, this can mean as many as 700 processing steps and 14 weeks processing time. Once this is completed, the microchip is assembled from as many as 30 such layers, like a mini skyscraper. Each layer has its own function. Interconnecting them makes the microchip highly complex. Semiconductor chips, the building blocks of our future. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ada clean rooms. Nah, IC
memiliki ukuran yang lebih kecil dari partikel yang biasanya tidak kita anggap berbahaya seperti debu, asap, parfum, dan bakteri. Nah, pada clean rooms ini memiliki peranan yang sangat penting untuk produksi sebagian besar dari IC. Sebagian besar clean rooms untuk pembuatan mikroelektronika ini berkisar dari kelas 1 sampai 10. Clean rooms ini dirancang sedemikian rupa sehingga kebersihan di lokasi kritis lebih besar. Nah, ini merupakan sebuah gambar yang dimana sebagian besar clean rooms ini pembuatan mikroelektronika berkisar dari kelas 1, yaitu memiliki diameter 0,035 mm hingga kelas 10 0,35 mm. Kemudian selanjutnya ada semikonduktor and silicon. Semikonduktor telah menjadi dasar untuk pembuatan elektronik karena memiliki sifat bahan semikonduktor, memiliki sifat listrik yang terletak di antara konduktor dan isolator. Semikonduktor ini memiliki sifat listrik yang dapat dirubah ketika jumlah atom pengotor atau dopan terpilih yang terkontrol ditambahkan ke struktur kristalnya. Nah, keuntungan pemrosesan dari silikon adalah oksidanya merupakan isolator listrik yang sangat baik. Kemudian dapat juga digunakan untuk tujuan isolasi dan pasivasi. Jadi, semikonduktor ini memiliki sifat mengantar listrik yang sangat baik. Selain itu, keuntungan dari proses silikon ini juga memiliki isolator listrik yang sangat baik. Kemudian selanjutnya ada crystal growing and wafer preparasi. Kristal adalah material padat yang atom, molekul, atau ion penyusunnya tersusun dalam pola berulang, yang terulang dan meluas dalam ketiga dimensi spasial. Crystal growing ini terjadi secara alami, yang dimana harus menjalani serangkaian langkah pemurnian untuk menjadi bahan tunggal berkualitas tinggi, bebas cacat, yang diperlukan untuk fabrikasi perangkat semikonduktor. Pertumbuhan kristal ini adalah tahap utama dari proses kristalisasi dan terdiri dari penambahan ion atom baru atau string polimer ke dalam susunan karakteristik kisi kristal. Nah, di sini terdapat sebuah video dari proses silicon wafer production. Ini merupakan wadah, kemudian ini polisilikonnya. Nah, di sini di polisilikon ini dicairkan. Ini merupakan kristal. Kemudian ini merupakan silikon yang sudah cair. Kemudian kristal ini dicelupkan ke dalam silikon cair. Kemudian pada part kedua ada grinding.
Nah, pada part 3 ada lapping and etching. Kemudian part terakhir ada polishing and cleaning. Nah, selanjutnya ada film deposition. Film deposition ini memiliki banyak jenis yang berbeda yang digunakan secara luas dalam pemrosesan perangkat mikroelektronika. Film deposition ini berfungsi untuk melindungi permukaan semikonduktor. Film disimpan oleh sejumlah teknik yang melibatkan berbagai tekanan, suhu, dan sistem vakum. Nah, salah satunya adalah Low Pressure Chemical Vapor Deposition atau LPCVD. LPCVD ini mampu melapisi ratusan wafer sekaligus, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, metode ini menghasilkan banyak tingkat produksi yang lebih tinggi. Teknik LPCVD ini umumnya digunakan untuk mendepositkan polisilikon, silikon nitrit, dan silikon dioksida. Kemudian selanjutnya ada oksidasi. Syarat oksidasi mengacu pada pertumbuhan lapisan oksida sebagai akibat dari reaksi oksigen dengan bahan substrat. Silikon dioksida adalah oksida yang paling banyak digunakan dalam teknologi IC saat ini karena memiliki karakteristik yang sangat baik. Kemudian terdapat bagian dari oksidasi. Yang pertama ada oksidasi kering, yang dimana oksidasi kering ini merupakan proses yang relatif sederhana dan dicapai dengan menaikkan suhu substrat. Suhu substrat ini biasanya berkisar antara 750 sampai dengan 1100 derajat Celcius di lingkungan yang kaya oksigen. Kemudian yang kedua ada oksidasi basah. Nah, oksidasi basah ini menggunakan atmosfer uap air sebagai agen. Metode ini menghasilkan tingkat pertumbuhan yang jauh lebih tinggi daripada oksidasi kering, tetapi memiliki kepadatan yang lebih rendah dan oleh karena itu kekuatan dielektrik yang lebih rendah. Nah, selanjutnya ada litografi. Litografi ini merupakan proses yang dimana pola geometris yang menentukan perangkat ditransfer ke permukaan substrat. Nah, terdapat bagian-bagian litografi, tetapi yang paling umum digunakan adalah fotolitografi. Fotolitografi ini menggunakan retikel yang berbeda pada setiap rangkaian mikroelektronika untuk mendefinisikan area perangkat kerja. Nah, ada beberapa contoh litografi lagi, yaitu litografi ultraviolet ekstrim.
Litografi ultraviolet ekstrim ini menggunakan cahaya pada panjang gelombang 13 nm untuk mendapatkan fitur dalam kisaran 30-100. Kemudian berikutnya ada litografi sinar X. Litografi sinar X ini lebih unggul dari fotolitografi karena panjang gelombang radiasi yang lebih pendek dan kedalaman fokus yang lebih besar. Nah, meskipun fotolitografi adalah teknik litografi yang paling banyak digunakan, tetapi ia memiliki keterbatasan resolusi mendasar yang terkait dengan difraksi cahaya. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.